terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Gufran Lamata, seperti biasa kami akan membahas beragam informasi yang telah kami rangkum khusus untuk Anda pada pagi hari ini. Saudara, Sulawesi Selatan tidak kekurangan orang yang memiliki bakat dan kemampuan untuk mengukir prestasi di berbagai bidang. Seperti kelompok paduan suara di B3 Voice yang berasal dari FISIP Universitas Hasanuddin yang mampu meraih penghargaan di kompetisi dunia. Mereka mengharumkan nama Makassar dan menjadi kebanggaan. Lalu seperti apa kelompok paduan suara ini? Kita bahas langsung bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Ada Muhammad Mazir Tamrin. Selamat pagi. Selaku pendiri dan juga vokal coach Betul. di The B3 Voice FISIP Unhas, dan juga telah hadir di sebelahnya ada Latifatul Khairani, salah satu personil di The B3 Voice Unhas. Nah, saya ingin ke vokal coachnya dulu deh, dan juga sekaligus pendiri. Ini kan masih banyak nih orang yang belum tahu ternyata di Unhas itu ada apa ya sebutannya, paduan suara seperti itu yang mengharumkan nama Makassar hingga ke internasional. Boleh diceritakan seluk-beluk The B3 Voice ini, Kak? Baik. Jadi gini, di Universitas Hasanuddin, terutama di Unhas ya, setiap fakultas sebenarnya punya paduan suaranya masing-masing. Dan juga ada salah satu UKM paduan suara yang menaungi seluruh fakultas tersebut. Jadi kalau disebutkan bahwa bagaimana perkembangan paduan suara di Unhas sebenarnya sangat berkembang dengan baik gitu. Cuman mungkin kami di FISIP menjadi salah satu kelompok paduan suara yang mungkin lebih aktif dibandingkan dari fakultas yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau cerita-cerita sedikit tentang sejarah The B3 Voice FISIP Unhas, kami didirikan dari tahun 2009. Waktu itu memang ada kebutuhan di tingkat fakultas karena FISIP itu punya mata kuliah dengan nilai 1 SKS, itu ekstrakurikuler, dan salah satu pilihannya adalah paduan suara. Jadi ketika kemudian pihak universitas mendorong pembentukan paduan suara di berbagai macam fakultas, FISIP tentunya punya beban moral yang lebih besar gitu. Sehingga akhirnya saya pada saat itu ditugaskanlah untuk membentuk kelompok paduan suara di FISIP Unhas. Berarti tiap fakultas punya paduan suara masing-masing, dan The B3 Voice ini khusus untuk FISIP Unhas. Betul. Nah, saya ingin ke Latifah nih, sebagai personil The B3 Voice Unhas, FISIP Unhas, bagaimana dapat info di mana dan bagaimana waktu itu bisa gabung di The B3 Voice Unhas ini? Iya, jadi kalau informasi mengenai The B3 itu sendiri, sejak masuk di Unhas itu kan kita sebagai mahasiswa baru memang awalnya diperkenalkan semua UKM yang ada di Universitas Hasanuddin. Dan saya melihat bahwa di FISIP ternyata ada unit kegiatan mahasiswa di bidang paduan suara, dan saya kebetulan juga tertarik untuk bernyanyi seperti itu. Jadi saya memilih paduan suara The B3 Voice untuk saya masuki pada saat saya masih mahasiswa baru. Awalnya seperti itu. Oke, ini kan The B3 Voice Unhas sudah mengharumkan nama Makassar, juga nama Universitas Hasanuddin. Nah, sebenarnya sudah berapa peserta atau berapa personil yang berada di The B3 Voice Unhas ini, dan bagaimana cara pembagian suara-suaranya? Iya. Jadi kalau ditanya berapa jumlahnya, setiap tahun ada yang masuk, ada yang keluar ya. Soalnya kita kan basisnya universitas. Jadi kalau udah tamat biasanya udah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan lain sebagainya. Tapi kalau setiap tahunnya itu biasanya kami bisa sampai 30 orang. Bisa merekrut 30 orang baru. Jadi ditambah dengan seniornya yang masih berstatus mahasiswa, kurang lebih kita masih ada 50-an setiap tahunnya. Kurang lebih seperti itu. Berarti sudah 50 personil. 50 personil tiap tahunnya dikali
14 tahun tahun Sudah ini. 14 tahun berdiri di 2023 dan sudah banyak juga mengukir prestasi, salah satunya yang terbaru kemarin yang ada di Korea. Nah, Alhamdulillah. mungkin kita bahas mengenai prestasi yang ada di Korea kemarin. Saya ke Kak Tamrin dulu, itu sebenarnya apa yang diikuti dan bagaimana proses ikuti kompetisi itu, Kak? Ya, jadi sebenarnya ini adalah kompetisi paduan suara yang baru kami ikuti lagi setelah pandemi COVID kemarin. Jadi sebelumnya kami sudah beberapa kali mengikuti ajang kompetisi paduan suara tingkat internasional, tapi setelah COVID barulah kami kemudian memutuskan untuk mengikuti kompetisi yang di Korea Selatan kemarin. Yang kami ikuti itu adalah the 12th World Choir Games, yaitu kompetisi paduan suara tingkat dunia yang diadakan kebetulan tuan rumahnya adalah Korea Selatan di tahun 2023 ini. Nah, kompetisi ini kalau bisa dibandingkan dia seperti olimpiade olahraga, tetapi ini khusus untuk paduan suara. Betul. Jadi memang mengundang paduan suara di seluruh dunia untuk ikut berpartisipasi. Berbeda dengan kompetisi olimpiade olahraga yang mengirimkan utusan masing-masing negara, kalau kompetisi ini membuka peluang luas-luasnya untuk seluruh paduan suara, mau paduan suaranya sudah profesional ataupun yang baru memulai untuk mencari prestasi di tingkat internasional seperti itu. Baik, ini kan Unhas salah satu kandidat yang di sana. Kalau di Indonesia sendiri itu ada berapa kandidat sih yang berangkat ke Korea untuk mengikuti kompetisi ini? Kalau kemarin kalau kami tidak salah kurang lebih hampir ada 9, kurang dari 10 kelompok paduan suara, dan masing-masing kami terbagi dalam beberapa kategori yang berbeda-beda gitu. Jadi kami ada kategori-kategorinya, kategori-kategori kelas-kelas kompetisinya seperti ada kelas itu. kompetisi dan masing-masing kelasnya juga memiliki kategori masing-masing. Jadi misalnya ada yang nyanyi untuk kategori lagu pop, ada lagu jazz, ada lagu musika sakral, lagu daerah gitu, macam-macam kategorinya. Nah, kemarin The Three Voice itu masuk di kategori mana dan menangnya di kejuaraan apa? Ya, jadi yang tadi saya sempat sampaikan ke Gufran bahwa ada kelasnya. Jadi di World Choir Games itu menggunakan 2 kelas yang berbeda. Yang satu adalah kelas championship competition ceritanya, di mana yang bertarung di situ adalah paduan suara dunia yang sudah memiliki ranking dunia. Jadi mereka akan berkompetisi dengan sesama paduan suara profesional lah istilahnya ya. Sedangkan untuk yang dalam tanda kutip masih amatir itu boleh mengikuti open competition. Di open competition ini kemarin karena kami juga prestasi terakhir kami udah lama ya di tahun 2017 kemarin. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk mengikuti open competition dulu, terutama untuk adik-adik, terutama angkatannya Latifah kan belum pernah untuk ikut kompetisi tingkat dunia seperti itu. Jadi takutnya langsung level up ke championship kan agak berat juga ya, agak berat menghadapi saingan yang sudah punya nama di sana. Jadi kami mengikuti open competition, lalu kami mengikuti 2 kategori di open competition. Yang pertama adalah kategori scenic folklore, yang kedua adalah kategori folklore a cappella. Oke, nah Latifah ini salah satu personel yang berangkat juga ke Korea berarti. Nah itu Latifah boleh jelaskan nggak seni folklore dan juga a cappella itu bedanya di mana? Iya, jadi kategori yang kami ikuti ini kan dua-duanya folklore. Nah, folklore itu sendiri merupakan lagu rakyat atau lagu tradisional daerah. Nah, jadi di kedua kategori ini kesamaannya kita sama-sama membawakan lagu daerah. Nah, untuk kategori pertama yaitu scenic folklore. Dia itu kita membawakan di situ 3 lagu, dan dalam 3 lagu ini dia saling berkesinambungan satu sama lain dan membentuk suatu cerita gitu. Jadi ada cerita yang kami angkat dari 3 lagu itu. Nah, lagu pertama itu kita membawakan lagu Ati Raja. Nah, itu dari Makassar. Nah, lagu kedua itu kita membawakan lagu PPPP Karimaka judulnya. Dan yang ketiga itu Mak Rencong-Rencong. Nah, jadi yang pada intinya adalah apa yang kami mau sampaikan dalam lagu itu seputar ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui lagu-lagu daerah seperti itu? Iya, melalui lagu daerah, khususnya lagu daerah Makassar. Oke, saudara, saya juga penasaran dengan video pada saat mereka menang kompetisi di
Korea Selatan. Maka dari itu jangan kemana-mana, usai jeda kita akan saksikan bersama-sama pada saat The B3 Voice ini memenangkan kompetisi di Korea Selatan sesaat lagi. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go! Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow! Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi, Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ya saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, tentunya di Kompas TV, independen terpercaya. Nah, berikut kita saksikan video saat The B3 Voice memenangi ajang kompetisi di Korea Selatan.
sebagai vocal coach dan juga pendiri kemarin berarti mendampingi juga ini adik-adik yang pergi melakukan apa namanya kompetisi di Korea Selatan. Kira-kira yang berangkat kemarin itu berapa banyak? Ya, betul, Gufran. Jadi kebetulan juga saya bukan hanya vocal coach, tapi saya juga konduktornya. Jadi saya harus berangkat. Kemarin itu kami membawa 20 orang penyanyi, ditambah dengan saya sebagai konduktor dan 3 orang ofisial. 3 ofisial ini satunya koreografer dan 2 orang lagi pemusik tradisional. Jadi kami totalnya 24 orang. 24 orang semuanya berangkat bersamaan ke Korea Selatan, pulangnya membawa prestasi, lagi-lagi prestasinya untuk bukan hanya Unhas saja tetapi juga untuk Kota Makassar sendiri dan juga Indonesia seperti itu. Nah, pada saat mengikuti kompetisi kemarin bagaimana caranya menentukan oh kandidat ini nih yang harus ikut, oh kandidat ini nih, mengingat tadi kan kurang lebih 50 orang nih dan yang berangkat cuma 20 orang, itu seleksinya gimana? Ya. Jadi kalau kami di The Beauty Voice sebenarnya tidak mengadakan seleksi lagi kalau untuk kompetisi karena mereka masuk sudah lewat proses audisi yang lumayan padat gitu ya, lumayan tersaring. Jadi kami percaya bahwa semua penyanyi-penyanyi yang masuk ke dalam The Beauty Voice adalah orang-orang bertalenta yang sudah kami pilih untuk masuk ke dalam organisasi ini gitu. Jadi ketika kami ingin mengikuti kompetisi, biasanya kami langsung mengumumkan tahun ini akan ada kegiatan apa, kompetisi apa yang akan diikuti, dan tentunya teman-teman akan seperti apa ya, mendaftarkan dirinya, menyatakan kesediaannya untuk ikut. Karena bukan cuman akan bernyanyi Gufran ya, persiapannya cukup panjang pasti sebelum kompetisi. Kami aja kemarin ini persiapannya hampir 1 tahun. Itu latihan hampir tiap hari, terus penggalangan dana itu yang paling penting. Karena biaya ke luar negeri, ke Korea Selatan kemarin ya tidak sedikit juga. Lalu latihannya pun bukan cuma latihan nyanyi, karena yang seperti yang Tifa tadi jelaskan bahwa kami mengikuti kategori lagu rakyat, di mana kami tidak hanya bernyanyi tetapi kami juga bergerak menari. Jadi ada koreografi yang harus dilakukan sembari bernyanyi. Jadi itu butuh latihan yang cukup sehingga teman-teman dapat melakukan gerakan tari tanpa merusak suara yang harus. Wah, itu cukup sulit juga ya, Pak. Latifah kemarin kan ikut ke Korea Selatan. Selama gabung di The Beauty Voice Unhas ini sudah berapa negara yang disambangi Latifah? Iya, jadi kebetulan karena saya seperti yang Kak Aci tadi bilang, saya ini pas masuk di The Beauty Voice tiba-tiba COVID, dan pada saat COVID itu kan susah ya untuk diadakan event-event, apalagi paduan suara yang kumpul-kumpul banyak orang gitu kan. Jadi selama saya menjadi anggota The Beauty Voice saat itu COVID, jadi event-event yang diikuti itu ya paling virtual seperti itu. Dan untuk lomba tingkat internasional, kebetulan yang kemarin ini adalah event lomba internasional pertama saya. Iya, jadi ya tentunya senang banget sih karena akhirnya setelah cukup lama di online ya gitu, nggak bisa ikut event offline, jadi ada kesempatan ini, jadi pokoknya dimanfaatkan sebaik-baiknya sih. Baik. Seperti itu. Saya kembali ke Mahazir lagi. Selama berdiri nih The Beauty Voice, sudah prestasi apa nih yang sudah diraih oleh The Beauty Voice? Ya, kalau untuk internasional sendiri, kami yang kemarin ke Korea Selatan ini adalah yang keberapa kali ya, kelima mungkin ya untuk internasional, yang memang lombanya di satu negara gitu. Kami mulai perjalanan karir kami di dunia kompetisi internasional itu di tahun 2012. Kami ikut Grand Prix Pattaya di Thailand. Kami berhasil membawa medali emas juga dari sana. Terus 2013 kami ke Barcelona, Spanyol, kami juga lumayan berprestasi di sana. Lalu di tahun 2016 kami mengikuti kompetisi di Korea Selatan juga, tapi berbeda provinsi, di Busan Choral Choir Festival di tahun 2016, dan ini baru lagi di Korea Selatan. Tapi untuk kompetisi internasional yang skalanya internasional tapi diadakan di dalam negeri itu juga beberapa kali. Salah satunya adalah di tahun 2015 kami ikut Bali International Choir Festival, dan 2017 kami ikut Penabur International Choir Festival. Dua-duanya alhamdulillah hasilnya baik. Hasilnya membawa pulang prestasi seperti itu. Itu yang terpenting. Nah,
ke luar negeri misalnya ke Korea Selatan kemarin itu kan membutuhkan tadi seperti Mazir bilang membutuhkan biaya yang sangat besar seperti itu. Nah selama ini proses pendanaan atau pembiayaan itu bagaimana? Mandirikah dari pemerintah atau dari universitas? Ya, karena kami basisnya memang di kampus, jadi otomatis kami meletakkan semuanya bersandar ke pihak kampus. Tapi bagaimanapun kampus kan nggak cuma punya kami ya, banyak organisasi lain yang harus dibiayai, banyak yang harus disupport juga. Jadi otomatis kampus tidak mampu untuk dalam tanda kutip tidak mampu untuk memfasilitasi semua pihak gitu. Kami dapat bantuan juga tentunya pasti dari tingkat fakultas dan juga universitas, tapi pun seperti itu kami masih harus melakukan banyak kegiatan-kegiatan untuk penggalangan dana karena Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Muntas. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi, Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ya saudara, masih bersama kami di Sapa Sulsel, tentunya masih bersama saya Gufran Lamataha dan juga masih dengan narasumber kita dari The B3 Voice Visip Unhas, Naka Mahazir nih, selaku pendiri juga vokal coach dan juga tadi konduktor. Nah itu kemarin kan kita masih bahas prestasi yang di Korea karena itu salah satu prestasi yang paling terbaru. Kemarin bawa pulang hadiah apa aja dari Korea? Kemarin alhamdulillah kami dapat 2 golden diploma karena yang tadi saya sampaikan bahwa kami ikut di open competition. Kalau open competition itu awardnya adalah diploma, jadi bukan medali. Gitu. Jadi kami dapat 2 golden diploma, diploma level 1, dan untuk kategori folklore, scenic folklore, kami mendapatkan selain golden diploma tersebut juga mendapatkan predikat sebagai winner of the category. Gitu. Jadi kami mendapatkan poin tertinggi untuk kategori yang kami tersebut ikuti. Ya. Latifa, kemarin kan negara pertama nih yang diikuti kompetisi voice seperti itu. Nah, bisa ceritakan pengalaman apa saja, pengalaman menarik apa saja yang dari Korea terus kemudian bawa pulang cerita di keluarga? Iya, tentunya kita ini kan ke sana membawa budaya Indonesia, terkhusus juga budaya Makassar gitu. Jadi yang menarik itu waktu ke Korea kan kita habis tampil nih, itu waktu itu kategori scenic folklore. Nah pada saat itu kita kan membawakan lagu Makassar, otomatis pakaiannya juga pakaian tradisional ya kan. Jadi waktu itu kita mengenakan baju bodo ya. Nah setelah keluar dari backstage, nah kita kan keluar nih, terus di sana ada banyak orang dan orang-orang tuh pada salvo ke kita tuh jadi pusat perhatian gitu. Bajunya warna merah, terus pakai bando warna gold gitu. Dan ternyata orang-orang Korea, bahkan kan di sana juga banyak orang dari negara lain gitu kan. Ternyata mereka itu tertarik gitu dengan
kostum yang kita kenakan, sehingga dari mereka banyak yang meminta foto, jadi kita kayak berasa artis di sana. gitu. Oke. Iya, jadi ternyata mungkin kita sebagai masyarakat Makassar tuh menganggap baju bodoh biasa aja gitu. Iya, iya. Maksudnya kan kita udah sering lihat gitu. Tapi ternyata setelah di dunia internasional itu cukup menjadi pusat perhatian dan mereka semua memuji bilang, oh ini bagus, cantik, kostumnya bagus kayak gitu. Ini juga berarti jadi salah satu motivasi The B3 Voice juga untuk terus memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, khususnya Kota Makassar. Nah, masih tentang kompetisi di Korea. Kemarin itu berapa negara yang ikut partisipan di ajang Voice itu? Kurang lebih ada 46 negara kalau tidak salah. Jadi 46 itu termasuk peserta maupun dewan juri yang dihadirkan. Jadi ada 46 negara. Nah, seperti yang Tifa tadi sampaikan bahwa momentum ini selalu kami gunakan untuk promosi budaya. Betul. Jadi lewat lagu, tarian, musik tradisional, pakaian, itu kami semua memasukkan unsur-unsur budaya Sulawesi Selatan terutama ya. Karena kalau misalnya budaya atau lagu-lagu anggaplah dari Jawa, itu mungkin sudah sering kedengaran di dunia internasional, di panggung paduan suara internasional. Tapi lagu-lagu Makassar, lagu-lagu Bugis, lagu-lagu Sulawesi Selatan kita itu sangat minim gitu spotlight-nya di sana. Jadi momentum ini kami gunakan memang untuk bisa mempromosikan bahwa kami eksis dan kami ada, dan kami membawakan warna baru di panggung paduan suara internasional. Betul. Nah, Pak Hazir juga selaku pendiri nih selama 12 tahun ya, kurang 14 lebih 14 tahun kurang lebih berdiri The B3 Voice ini. Selama merekrut personil-personil di The B3 Voice ini, bagaimana kriteria suara sebenarnya yang dipilih untuk bisa gabung di The B3 Voice ini? Oke, jadi kalau masalah suara yang pasti harus bisa nyanyi dulu ya. Oke, modal utama. Itu modal utama, karena namanya juga organisasi paduan suara, kelompok paduan suara, jadi otomatis harus nyanyi. Tapi mungkin sedikit berbeda dengan kelompok-kelompok paduan suara lainnya yang punya standar yang cukup tinggi untuk merekrut anggotanya. Kalau saya pribadi membawa spirit bahwa The B3 Voice ini adalah wadah untuk pengembangan minat bakat, terutama untuk tarik suara di bidang paduan suara, untuk mahasiswi FISIP Unhas yang mau mengembangkan bakat itu. Jadi harus bagus banget sih enggak ya, tapi setidaknya punya modal dan akan kita kembangkan nanti di dalam. Jadi mungkin prosesnya lebih banyak ketika mereka sudah masuk dan kita akan sharing gitu loh, karena di dalam juga konsep di B3 Voice itu kami saya terutama tidak merasa yang paling tahu nih di dalam, tapi banyak mendengarkan juga respon-respon dari teman-teman gitu yang lainnya, dan siapapun yang bisa membantu saya untuk membantu melatih adik-adik junior-juniornya itu sangat saya encourage untuk bisa melakukan itu gitu loh. Jadi kalau ditanya lagi apa kriterianya, apa standarnya, ya yang penting bisa nyanyi dan mau belajar, karena bisa nyanyi dan mau belajar. Ya, karena di dalam di B3 Voice kita juga masih belajar sama-sama. Sing for fun, itu tagline kami. Oke. Berarti harus tetap fun harus pada saat fun. Nyanyi itu harus fun. Latifah, pada saat gabung di The B3 Voice ini, ilmu apa yang Anda dapat di luar bangku perkuliahan? Iya, jadi awalnya memang saya masuk di The B3 Voice ini kan karena memang awalnya saya tertarik menyanyi. Cuman saya itu masih kurang memiliki rasa percaya diri gitu. Jadi nyanyinya ya cuman di rumah aja gitu, nggak ada juga yang nonton. Nah, jadi kemudian saya mencari wadah untuk mengembangkan ketertarikan saya di bidang tarik suara. Akhirnya saya menemukan The B3 Voice, dan di dalam ya tentunya karena ini paduan suara, jadi kita diajari mengenai vokal, terus diajari juga tentang notasi-notasi, terus kita juga sering dilatih latihan vocalizing kayak gitu. Nah, terus juga karena ini kita berada di kampus, kita juga sering mengisi acara-acara di kampus dan bahkan juga di luar kampus gitu. Jadi kita sering ada job-job gitu. Jadi di situ juga lah kepercayaan diri itu dilatih gitu. Ya kayak gitu sih. Berarti kepercayaan diri yang pertama, terus kemudian juga tadi not yang vokal ada di... dan juga ini juga tari juga ya, karena dalam berpaduan suara itu kita juga biasanya ada koreografi kayak gitu. Baik,
Saya ke Kak Mazir, terakhir nih Kak, apa nih harapan dan untuk Debitri Voice dan juga personil ke depannya nih? Boleh langsung Ya, disampaikan. kalau harapannya pastinya setelah prestasi yang kemarin yang terjadi di Korea Selatan, kami berharap bahwa ini menjadi satu spirit baru, bisa menjadi penyemangat baru untuk adik-adik, pemantik untuk mengikuti kompetisi yang mungkin jauh lebih besar daripada kompetisi kemarin. Karena memang betul bahwa setelah pandemi kemarin kami tuh kurang ter-highlight gitu loh, kurang mendapatkan perhatian. Jadi mungkin momentum ini untuk kembali menunjukkan eksistensi bahwa Debitri Voice kembali hadir dan tentunya semakin berbenah diri lagi untuk bisa mencapai prestasi-prestasi yang jauh lebih baik, jauh lebih besar dan jauh lebih gemilang lagi. Baik, lebih gemilang lagi, lebih besar lagi tentunya ke depannya. Betul. Dan 10-20 tahun ke depannya Amin. lagi lah untuk FISIP Unhas. Nah, terima kasih juga Debitri Voice dari FISIP Unhas sudah mau datang dan bergabung di tengah-tengah kita di Kompas TV, Latifah dan juga Mahazir. Semoga sukses, harapannya juga Amin. tercapai, makin banyak mengukir prestasi. Amin, terima kasih banyak Kompas TV. Baik, saudara, itulah tadi perbincangan kita dengan Debitri Voice. Jangan lupa untuk saksikan program-program menarik lainnya di Kompas TV. Saya Gufran Lamata, mewakili kerabat kerja, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.